Oke, teman-teman semua, sore ini kita akan ngobrol dengan anak muda Ismi Rinjani. Dia selama ini menekuni jamu ya. Dia udah punya brandnya itu jamu temu kini. Oke, kita tunggu ini Ismi ya. Ya, kita tunggu kehadiran Ismi sore ini. Halo Pak, Halo Ismi, halo apa kabar? Bapak. Baik, Bapak gimana? Baik-baik. Aku udah di lockdown nih berbulan-bulan udah. Kamu posisi di mana, di Jogja atau di mana? Di Jogja lah Pak. Oke. Oke lah, kita mungkin akan ngobrol sekitar 60 menit ya. Eh, tentu saja ini kan di masa pandemi ini ternyata yang muncul itu empon-empon, Hmm, rempah-rempah, jamu gitu ya. Ini cukup menarik ya dibanding dibanding pandemi-pandemi yang lain hmm, yang membawa perspektif ke masyarakat bawah, yang membawa perspektif ke tradisi. Saya kira baru corona ini dibanding yang lain. Oke, kalau menurut kamu gimana ini selama, atau mau kamu cerita dulu deh, cerita dulu hmm. kenapa kamu tertarik apa namanya jamu itu, kan jarang itu anak-anak muda yang tertarik jamu. Iya, sebenarnya sejak kecil saya udah akrab gitu sama Hmm. empon-empon gitu. Karena di rumah itu hampir semuanya nanem kayak kunyit putih, Hmm. jahe, macem-macem kunyit gitu, ada temulawak. Jadi dulu bapak saya kalau makan itu bikin sambal terasi, Hmm. nanti dicocol sama kunyit putih yang Ah, uh, mentah gitu. Jadi itu. Terus kan beliau juga sebagai terapis suka bikin ramuan-ramuan dari hutan gitu. Jadi aku oke, oke. suka ngikut ke hutan, terus bantuin dia potong-potong bahan, bantuin dia fermentasi gitu-gitu. Jadi itu awalnya sih. Kalau spesifik ke jamu, jamu yang sekarang ini karena apa ya? Karena kalau ramuan dari bapakku itu cukup kompleks bahan-bahannya dan Hmm. itu di sini aku belum tahu kalau di Jogja harus cari ke hutan mana. Kalau di rumah Hmm. kan di Sumedang Hmm. itu kami dekat sama bukit gitu yang masih rimbun dan di Hmm. situ dengan mudah kita ketemu ada jamur yang Hmm. spesifik Hmm. gitu-gitu loh Ya, Pak. Kalau di ya, sini belum ya. tahu. Jadi selama pindah ke Jogja itu bikin jamunya yang bahan-bahannya yang tersedia. Kunyit, jahe, temulawak, kuyang gitu. Jadi yang ada di sini sebenarnya. Oke, terus selama ini yang apa namanya yang katakan dalam tanda kutip yang sudah kamu temukan gitu dalam Hmm, jamu ya yang kamu produksi apa sekarang ini? Sekarang ada beras kencur, kunir asem, kunir kencur, temulawak sereh, cabai puyang, pahitan. Terus kadang-kadang ada teman-teman yang mau custom dibuatin gitu. Kayak misalnya contoh temen aku di punya miom gitu. Jadi Ah, aku ah, bikin dari kunyit putih, dari temu mangga terus temulawak eh, sama puyang. Dan alhamdulillah sekarang mulai agak kempes gitu perutnya. Asalnya kan kembung apa besar ya, gitu ya. kan. Sekarang jadi gitu bisa ada yang custom juga, Pak. Jadi pandemi ini libur atau tetap bikin atau malah tambah rame? Eh Eh? rame rame banget itu di awal-awal ya biasa Hmm. orang Indonesia.
Kalau udah rame-rame, terus ada iklan, ini bisa menyembuhkan dan lain-lain, langsung pada ya, pesen. Tapi sekarang kembali ke normal sih. normal sepinya atau normal? eh? Kembali biasa aja. Ya. Terus apa yang terjadi nih ketika mulai balik ke yang biasa lagi gimana? Orang pesen atau datang atau gimana? Pesen sih Pak. Biasanya kamu udah punya pelanggan atau apa? Ya, ada beberapa pelanggan yang banyaknya sekarang ibu-ibu muda gitu, Pak. Jadi mereka nyetok di kulkas gitu. Jadi kan nggak perlu bolak-balik cari jamu misal ke pasar gitu. Jadi mereka udah nyetok untuk seminggu gitu, banyaknya. Ya, coba cerita kamu ketemu jamu temukin itu gimana? Siap. Jadi aku kan jadi volunteering di Bumi Langit ya Pak selama 3 bulan gitu. Terus di sana ada yang bikin jamu juga dan aku suka banget gitu sama racikannya si Mbok ini gitu. Nah, di tempatnya akhirnya masih Skandar itu ya? Ya, tapi si Mak Mitun ini namanya tinggalnya di sekitar sana sih. Jadi aku bolak-balik tinggalnya di Bumi Langit atau di rumahnya Mak Mitun. Jadi aku ikut belanja, ikut bikin, bantuin kupas-kupas, ikut ngegerus gitu. Jadi belajarnya gitu. Nah, kenapa bisa ada temu kini? Jadi waktu tinggal di Bumi Langit kan aku satu rumahnya sama Bu Rahmayani. Nah, beliau itu temen aku ngobrol soal banyak hal, salah satunya obat tradisional dan peran perempuan di masyarakat gitu, Pak. Jadi beliau cerita kalau zaman dulu tuh perempuan tuh posisinya sebagai healer di komunitas atau keluarganya gitu. Dan sekarang uh, udah mulai inilah apa pindah, udah mulai geser gitu nilai-nilai itu gitu. Jadi aku mikir juga, bener juga sih sebagai aku sendiri sebagai perempuan kayaknya akan lebih oke kalau bisa uh, bukan menguasai apa ya, punya kemampuan untuk bikin obat sendiri, menanamnya gitu-gitu, mengolahnya. Dan lebih luas dari itu mungkin bisa mempengaruhi teman-teman lain yang misalnya belum punya pekerjaan perempuan. Dulu ininya apa? Tujuan kita sebenarnya bikin workshop untuk ibu-ibu gitu asalnya. Tapi sekarang karena ada ini jadi belum ini lagi sih, belum ada pembicaraan itu lagi untuk mempersenjatai ibu-ibu dengan ilmu membuat jamu gitu. Temukin itu bahannya bisa ditanam sendiri apa enggak? Maksudnya kalau ada ibu-ibu muda, ibu-ibu tua yang mau bikin sendiri, bisa apa banget. aja tuh anunya? Apanya Pak? Anunya apa saja itu bahannya? Kalau misalnya di rumah yang apa namanya yang sempit itu bisa pakai polybag dan yang dibutuhkannya misal kunyitnya yang sudah cukup umur, yang udah agak tua gitu dan kualitasnya bagus, itu tinggal ditanam aja dan disimpan di tempat yang nggak terlalu kena matahari. Mereka sukanya di tempat-tempat yang teduh gitu, semua bahan-bahan ini. Oke, terus? Gimana? Anunya apa? Komposisinya apa saja? Untuk nanamnya? Apa untuk nanamnya ya? Kalau bisa apa namanya? Kotoran hewan yang udah difermentasi, jadi udah siap tanam untuk komposnya, sama apa namanya? Tanah yang subur, yang warna hitam. Udah itu aja, tinggal dicampurin.
kalau ada pupuk cair itu bisa bikin juga. Kalau ada pupuk cair organik tinggal disatuin, ditunggu tanahnya siap tanam, nanti tinggal dicecebin, tinggal ditanam, terus disimpan di tempat yang tidak terlalu apa namanya, kena matahari gitu, dan disiram rutin. Ya. Kamu ada contohnya nggak sekarang jamunya? Tanamannya nggak ada contohnya sekarang. Bukan, jamunya. Waduh. Ambil aja nggak apa-apa. Oh belum ini, belum ada yang udah di botol nggak punya. Udah dikirim ke tempat yang beli. Oke, terus nanti apa lagi coba? Bisa lihat di Instagram Temukini. Oke, bagi teman-teman yang gabung di sini, coba aja buka Instagramnya. Instagramnya nggak di private ya? Enggak, kalau yang saya di private. Coba buka di Instagramnya Temukini. Ada apa aja itu isinya itu Instagramnya tuh? Ya ada jenis-jenis varian-varian jamunya, terus cara memesan gitu-gitu Pak. Oke. Belum, soalnya ini masih dikerjain sendiri semuanya, jadi belum terlalu estetik. Apanya? Ngapain harus estetik? Ya. Kalau udah diminum kan. Ininya Instagramnya maksudnya. Belum keren-keren banget. Kira-kira anunya apa? Pengalamanmu nih mengenalkan jamu ya, itu yang problem yang ditemui apa biasanya? Mengenalkan jamu. Ya kalau pahit ya memang jamu pahit gitu kan. Ya itu dia sih, beberapa yang coba gak sukanya karena terlalu kuat, terlalu ininya kental gitu. Mungkin pengennya yang ringan-ringan minumannya. Kalau aku kan bikinnya cukup nendang gitu Pak. Ini ada giginya Kak Ismi lucu emang. Gimana tuh? Emang kenapa gigimu? Gak tahu. Ini mungkin gara-gara pakai kawat gigi tapi nggak selesai. Emang ngapain di kawat? waktu SMP berantakan banget Pak. Kayak negara. Ini karena gini, saya baru baca di mana itu ya, di negara kecil yang menangani COVID ini cukup menarik menurut saya, karena yang dia tangani adalah kesadaran, bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi bukan peraturan ini bukan kayak gitu, tapi ini loh kalau kamu nggak seperti ini maka akan terjadi seperti ini. Menurut saya menarik itu. Di Mongolia itu. Mongolia kan negara kecil ya, tapi cukup berhasil ya dibanding negara-negara yang lain. Kayak contohnya gimana tuh Pak? Ya anunya, negara mengeluarkan data-data yang terbuka, artinya kayaknya pencitraannya nggak terlalu gede lah di tingkat negara ini. Terus juga yang ketat ya penerbangan ya, sejak Wuhan itu udah di stop dan sebagainya karena yang banyak membawa ya, terutama untuk daya tahan tubuh malah yang diperkuat gitu. Nah makanya mestinya kayak jamu ini kan menjadi faktor penting mestinya dalam situasi seperti ini. Tapi yang harus digaris gimana Pak? Enggak, lanjut apa? Yang harus digaris apa? Yang harus digaris bawahi sih, jamu bukan mengobati gitu sebenarnya. Itu ya apa aja lah, mau jamu kayak mau kan kayak teman-teman saya yang menemukan
berbagai apa namanya ya macam-macam ya, dia bilang ini obat, kamu nggak usah ngomong obat gitu loh. Bilang aja ini semacam apa namanya stimulan untuk suplemen gitu, malah lebih bagus itu loh. Iya. Nanti mesti harus dicek lab lah, harus macam-macam itu. Nah kadang-kadang ya memang itu kan otak pedagang ya gitu sebenarnya. Iya. Kemarin aku nggak ikut iklan-iklan kalau jamu ini mengobati apa mencegah, karena takut balik ini kan apinya balik gitu. Iya. Mending sebenarnya kan manu aja. Menurut saya yang menarik, kenapa yang muncul ini, dan itu kan muncul dari para ahli ya, tentang pon, tentang apa namanya jamu, itu kan dari para ahli sebetulnya. Nah itu mestinya itu kan mestinya jadi semacam culture lah. Jadi culture-nya di situ, bukan kalau nggak ada kesadarannya ke situ ya nggak bisa. Sebenarnya kan kayaknya Kemenkes juga udah mulai melirik obat-obat tradisional itu sejak 2015 apa ya. Jadi di Balitbank obat itu yang di mana sih, Tawangmangu itu sekarang udah mulai bikin apa kayak indeks untuk obat-obat tradisional, menguji juga gitu. Tapi sampai sekarang kayaknya aku belum tahu gimana cara ngakses, atau misalnya ada ininya kayak akademinya kayak atau apa buat belajarnya gitu kan. Sampai sekarang kalau di luar negeri ada tuh apa perguruan tinggi yang ada jurusannya untuk mempelajari obat-obat herbs gitu. Kalau di sini kayaknya di sini belum sampai tingkat itu kan. Teman-teman yang di lingkar ganja itu kan sudah dapat izin, tapi izinnya adalah izin riset. Nah, syaratnya risetnya harus dengan orang Depkes. Nah, kamu tahu sendiri lah, kalau nggak ada proyeknya mana jalan gitu loh. Iya. Aduh. Ya, jadi sampai sekarang ya susah itu. Mau riset sendiri nanti ditangkap. Umpamanya kayak gitu. Nah, sama selama ini kan kayak jamu ini kan juga dianggap yang nggak higienis lah, yang nah udahlah macam ini, intinya perang dagang juga. Kalau ini tinggal negaranya mau berpihak pada apa. Tuh. Nah, otomatis ya yang paling memungkinkan kalau masyarakat bergerak sendiri untuk kebutuhan komunitasnya. Nah, itu udah untuk dimakan sendiri yang nggak usah izin-izinan itu. Makanya kalau saya ya udah kalau kerja sama dengan orang lain temennya supaya bisa tukar menukar itu aja. Kalau udah masuk ke dagang ya nggak bisa. Iya sih. Kalau izin berapa tuh anunya? Katakan ke orang menemukan satu item ya, itu bisa berapa juta itu? 200 jutaan bisa itu. Ya akhirnya Badan POM kayaknya mahal banget. POM lah mau macam, makanya ya sudah. Kalau menurut saya yang memungkinkan ya memang dikonsumsi sendiri. Kalau dikonsumsi sendiri kan nggak perlu izin-izinan toh. Iya. Nanam sendiri, konsumsi sendiri. Iya. Ya tuker-tukeran sama tetangga boleh lah. Kalau sama tetangga masa izin. Yang harus izin itu kan kalau diperdagangkan gitu. Kayak orang Salam yang bikin itu ekstrak dari berbagai tanaman itu, ya sudah ya hanya kita pakai di lingkungan sendiri. Benar-benar. Nah itu kalau mau izin berapa itu? Katanya untuk satu itemnya mungkin ada berapa, 20 juta apa ya? 5 juta. Pokoknya temanku pernah coba. Bisa ratusan juta. Tuh, nah makanya, terus kamu pikiranmu gimana nih?
mau dikembangkan atau ya sudahlah berjalan sekemampuannya aja atau gimana? Iya, karena sekarang masih sendiri gitu, Pak. Jadi memang karena capek banget, sedang mencari temen untuk eh, ini apa, kerjasama atau yang bantuin gitu. Ya pengennya sih ya berkembang gitu. Yang pasti pengennya ada workshop-workshop gitu. Kemarin Ya, udah 4 kali apa ya? Di Salam sekali ya. ke kelas SMA gitu. Yang pasti untuk ngenalin soal jamu ini gitu. Dan Ya. bahan-bahannya terutama. Karena kemarin di beberapa workshop itu banyak yang masih ketukar, kunyit sama kencur, sama jahe Ya. gitu. Nanti Ya. kan sebelum bikin sendiri harus tahu jenisnya apa aja. Syukur-syukur ya harus dimulai dari nanam supaya kalau nanam sendiri kan nggak mungkin keliru itu, ya dah. Keliru karena Emang udah beli banyak di pasar. Banyak yang hampir serupa kan ininya bentukannya, tapi harus bisa membedakan dari aroma, warna gitu-gitu. Sini. Itu sih yang awal banget. Tuh lihat tuh. Itu Mbak Ismi itu. Sandy ini bukan? Bukan Sandy adiknya bukan, ini. Oh, ini Yoyo. Yoyo. Lupa. Oh, Yoyo. Margio. Udah gede. Coba. Sini nggak kelihatan sini. Oke, kira-kira apa yang mau dikembangkan itu selain workshop itu? Iya, cuma ya aku pengen sebenarnya buat aku pribadi pengen belajar lebih dalam lagi sih soal obat tradisional ini dan bertemu dengan ahlinya gitu, biar nggak salah gitu nanti kalau misalnya ada yang nanya atau ada yang perlu perlu jamu yang seperti apa gitu. Dan sekarang aku masih nyari sih. Sekarang masih baca-baca buku yang ini aja. Kalau sekarang ini ada obat asli Indonesia. Ini kayaknya terbitan tahun 40-an gitu. Dan pengennya ya ketemu dengan ahlinya, nyantri gitu untuk bisa mungkin nanti suatu saat kamu harus ketemu namanya Bu Arimbi. Bu Ari, Pak? Di daerah Ring Road Barat sana lah. Nah itu beliau itu pernah mendata, jadi ada kitab di Brontokusuman itu kitabnya itu isinya itu adalah cerita wayang, terus setiap wayang itu selalu ada sesajinya, ada sesajinya. Aneh-aneh itu. Nah, Bu Arimbi itu pernah merekod itu. Nah, ternyata sesajinya itu adalah unsur-unsurnya tadi itu. Unsur-unsurnya sebenarnya untuk jamu, untuk obat, untuk makanan, untuk bumbu, untuk lah. Itu komplit itu. Coba kapan-kapan itu. Dan banyak Bu juga yang tanam. Nanti bisa tak kotakin lah. Nah itu kan kemarin tinggal. Juga sempat. Oke, sempat apa? Gimana Pak? Oke, lanjut. Di Mogiri ada juga yang ahli jamu gitu, tapi belum bisa ngobrol banyak sih. Sekarang dia udah nurunin juga ke anaknya, ke si Mawar gitu. Seumuran aku juga ya. Alhamdulillah gitu. Kalau yang Brontokusuman itu adalah ini kitabnya Brontokusuman itu sebenarnya itu petunjuk aja, oh ternyata sesajinya ini ada unsur-unsurnya termasuk tidak hanya obat-obatan tapi juga untuk pewarna kain, pewarna macam-macam lah. Intinya yang alamiah itu. Jadi baik dari tanaman maupun ini baik tanaman maupun hewan itu cukup menarik gitu. Kayaknya emang dari zaman Majapahit, zaman
zaman yang waktu dulu juga udah ada di tulis-tulis gitu ya Pak, ininya apa? Resep-resep untuk kesehatannya dan semuanya berasal dari akar-akaran, dari daun-daunan sekitar gitu sebenarnya. Memang problemnya kan karena kitab-kitab lama itu tidak semua orang bisa baca, itu sebenarnya itu. Dan itu terbatas itu. Di dunia itu sekarang tinggal 3 orang yang bisa baca itu. Nah di Jogja ada 1 orang itu dosen UGM itu namanya Pak Manu itu. Tinggal beliau itu yang bisa baca kitab-kitab lama itu. Jadi ya, nah sementara sekarang beliau itu udah kena stroke kayak saya juga, udah setengah mati. Dan itu kan virolog itu kan kerjanya kan sendirian ya, baca tulisan, nggak bisa bantuin, nggak ada yang telaten. Jadi sekarang jadi kitab-kitab di Jawa sekarang tinggal tergantung dengan Pak Manu itu. Gitu. Walah. Jadi kan apalagi gimana? Ya? Gimana Pak? Dilanjutin tadi sebenarnya apa? Di tiap keraton itu kan pasti ada ininya apa? Ahli obat jamu-jamuannya. Terus kemarin aku pernah liputan ke keraton sini. Aku tanya masih ada yang bikin jamu di sini gak? Katanya udah nggak ada. Katanya gitu. Mungkin berobatnya ke Singapura ya Pak. Harusnya. Ya nggak tahu nanti perkembangannya ini perguruan tinggi juga mau melihat itu apa enggak. Tapi ya balik lagi kalau urusannya nanti di tangan pedagang ya beda lagi. Saya juga pedagang Pak. Ya kamu pedagang juga masih pedagang. Bikin workshop namanya bukan pedagang itu. Oke, apalagi nih pengalamanmu itu urusan perjamuan ini? Apalagi ya Pak? Kamu nggak tertarik bikin yang serbuk itu, yang orang tinggal seduh gitu? Iya, baru tadi juga ngobrol. Ya, memang harus sudah mulai. Tapi pengen yang memang kalau apa namanya? Kalau di pasar-pasar kan apa namanya kualitasnya belum ini. Jadi memang harus bikin alat sendiri gitu untuk keringinnya, untuk bikin jadi bubuknya gitu-gitu loh Pak. Kayaknya memang harus kerja sama siapa gitu. Kalau modal sendiri kayaknya belum. Kamu udah kenal ini Agradaya? Udah. Kemarin sempat kontak-kontakan, aku pengen dipasok juga yang bahan segernya gitu-gitu. Tapi belum kontak lagi sih, biar langsung dari petani kan. Kalau selama ini aku masih dari Beringharjo gitu-gitu. Kalau Agradaya kan memang dengan petani, terus difasilitasi pengeringannya dengan apa namanya, dengan apa sih solar, yang pakai solar gitu. Sel itu matahari itu juga termasuk bikin. Nah dia kerjasama langsung dengan petani di situ. Jadi dia nggak beli di pasar memang. Artinya memang dengan petani-petani yang sudah difasilitasi apa untuk terutama di pasca panennya itu. Iya. Supaya itu penting banget sih. Karena kalau cara pengeringannya itu sembarangan juga berpengaruh pada kualitas juga. Kualitas. Iya. Ya kalau mau dikeringin sendiri, kalau pakai matahari kayaknya harus. Ya. Nah, mereka kalau nggak salah ada di 4 titik kayaknya. Di Kulon Progo, terus di Pacitan atau di mana, Ponorogo atau di mana. Nah kemarin juga udah ngobrol-ngobrol sama Bu Chandra kan, Bu Chandra Priyosusilo. Beliau kan punya tanah yang cukup luas di Jawa Timur gitu. Rencananya mau ditanamin empon-empon dan kita kerjasama gitu. Tapi Mbak karena Kiki pandemi sama
Iya, Mbak Kak? Kiki. Iya, Bu Kiki. Ya. Iya, tapi karena pandemi ini jadi belum bisa mulai gitu. Rencananya juga Hmm. memang langsung dari petaninya dan kita buat yang keringnya gitu-gitu loh, Pak. Cuman Iya, ya ini ditunda dulu. aku sama Mbak Kiki lagi mikir ini urusan benih-benih lokal itu. Bagaimana Iya, iya, iya. karena ini kan orang udah mulai punya dorongan untuk menanam gitu ya. Yap. Tapi kalau nggak ini ya kebalik lagi mereka akan lari ke hibrida. Nah, kalau ada orang yang punya tanah dan memang kaitannya yang benih-benih lokal ini nggak bisa diperdagangkan. Yang bisa ya harus ada komunitas yang mengembangkan, nanti dibagi, kalau sudah panen dibalikin lagi, paling kayak gitu. Atau tukar-menukar gitu loh, yang sana punya apa, yang sini punya apa. Memang nggak sederas hibrida pasti. Apalagi sekarang ada undang-undang yang ngatur nggak boleh perjualbelikan benih gitu ya. Waduh. Nah, tambah pusingnya. tapi hibrida boleh. Tapi memang secara prinsip nggak bisa diperjualbelikan. Yang bisa ya saling menukar, saling apa namanya mengembangkan, itu aja. Jadi semakin banyak komunitas yang melakukan itu semakin baik. Makanya kita bikin, Mbak Kiki dan teman-teman itu bikin namanya pamong benih itu. Nah, termasuk saya kira kebo itu. Ya, yang kebo apa sama adiknya? Enggak. Terusin Pak. Oh, yang di yang di Ngawi itu. Iya, nah menurut saya enggak, ini kan ada banyak teman-teman di Garut. Mbak Nisa itu, terus sama Biduretno di Gunung Kidul. Juga saya juga udah ngobrol dengan Mbak Dwi yang di Pakem itu loh. Yang dia ngembangin ya paling karena nggak bisa ini diproyekin gitu, nggak bisa, ini mesti ada passionnya. Kalau nggak ada passionnya nggak bisa. Jadi memang agak yang bisa menjadi besar-besaran ya kalau komunitasnya semakin banyak. Betul, Pak. Iya. Oke, apalagi coba cerita apalagi yang belum diceritain ini siang ini. Apalagi ya? Bapak nanya dong, saya bingung mau cerita apa. Bingung mau cerita apa ya? Apalagi gitu maksudnya. Bapak nanya. Selain temu gini apalagi? Apanya, Pak? Ya temuannya apalagi dong? Masa cuma temu gini doang? Apa kan bisa temu nanti? Kan harus hidup di masa kini, Pak. Jangan di masa depan. Apalagi ya, sejauh ini sih masih berkutat di dapurnya dengan jamu, dengan bahan-bahan makanan. Itu gimana soal ada yang minta resepmu? Ika. Nanti dipikirin dulu. Ika. Enggak. Kemarin ada yang followers Bapak yang nge-DM. Nah, kemarin ada followers ya yang nge-DM mau beli resep katanya, beli resep sama cara pembuatannya. Aduh, gimana ya? Bikin aja gitu kan? Iya, tinggal bikin sendiri. Terus apa lagi? Coba ada pertanyaan nggak itu? Coba lihat ada pertanyaan nggak? Kak Ismi temu kini buka internship gak katanya. Wah, ini dari Konco Dewe nih, nyebai nih. Kamu nggak
nggak mikir bikin kursus online gitu? Belum Pak, belum pede. Prakteknya gimana kalau online ya? Iya, kayaknya masing-masing harus punya bahan sendiri dulu kayaknya. Baru kita bikin bareng mungkin bisa ya kapan-kapan. Jadi mestinya ada kesepakatan dulu nih. Oke, saya udah ngumpulin bahannya, terus apa namanya alat-alatnya. Terus oke, mari kapan bareng kayak apa? Mungkin bisa itu. Nah, itu ada yang nanya tuh jenis tanaman apa saja yang dipakai, Mbak? Kalau sekarang masih ada kunyit, kencur, sereh, jahe emprit, jahe merah, puyang, temulawak, temu mangga, temu ireng, temu giring, cabe Jawa kering, terus ada bunga melati kering, ada juga secang, ada merico bolong, ada juga kayu angin, apalagi ya? Ada puyang, ada juga kunyit putih, pokoknya bahan-bahan jajamuan yang kering dan yang apa namanya yang masih seger dicampur gitu. Itu kalau melati untuk apa itu? Sebenarnya untuk aroma apa? Untuk atau aroma juga untuk menenangkan. Biar kayak Susana Pak, bukan melati. Biar cakep terus. Itu. Terus apa selain bahan-bahan baku tadi ya, mungkin sebagai perasa atau apa biasanya apa saja tuh selain melati itu? Selain empon-empon. Ya, untuk perasanya ada gula aren, asam jawa, ada garam juga, wajib pakai garam supaya legit. Terus apalagi ya buat perasa, jeruk nipis udah sih. Buat bahan pelengkapnya gitu ya. Salam gimana Pak sekarang? Salam ya tutup lah, belajar masing-masing di rumah ya. Waduh. Kayaknya mau sampai selamanya ini berubah total kita. Waduh. Jadi di rumah semua. Katanya new normal. New normal itu kan sesuatu yang perubahan yang tidak enak dibandingkan yang kemarin kan. Orang kan males kan. Banyak juga ya bahannya, Mbak. Ada yang langka, susah dicari kah? Sejauh ini nggak ada sih. Selalu ada tersedia kalau di Beringharjo ya. Kan ada satu los khusus rempah-rempah, mau yang kering, mau yang segar gitu. Aku biasa cari di situ. Sekarang belanjanya jadi online, nggak datang ke pasar. Sekarang belanja belum berani ke pasar lagi. Jadi orang pasar itu udah onlinean juga. Ya aku WA, terus aku pesan dosen, langsung dikirim. Takut Gitu. Apalagi nih Pak? Kalau sejauh ini anak-anak muda gimana nih? Yang perempuan-perempuan muda atau perempuan-perempuan calon ibu itu ada respon nggak? Ya lumayan banyak sih. Kebanyakan kalau yang muda itu dimulai dari mahasiswa gitu. Yang pesen, yang nanya-nanya gitu-gitu, yang rajin untuk bertanya. Terus ya mereka kadang nanya, ini aku lagi sakit ini nih, aku baiknya minum jamu apa gitu-gitu. Atau lagi menstruasi apa gitu-gitu. Suka banyak sih.
Kamu ikut ini enggak sih? Kayak Bu Wahya kan ikut yang penyembuh tradisional gitu ya. Kan sekarang kalau punya lisensi itu sudah nggak harus izin obatnya gitu atau izin Oh jamunya. iya. Ada lisensinya sekarang, Pak? Iya, Lisensi dukun bukan? ya anu penyembuh, istilahnya apa, penyembuh timur atau apa gitu loh. Oh ya? Di mana, Pak, tuh? Iya, ya kamu bisa gabung itu dengan buah ya. Buahnya ikut. Ada, iya ikut. Jadi Ikut makanya jadi kan yang, ininya. iya dia ikut waktu itu ikut trainingnya, terus ya ada prakteknya dan sebagainya, dan itu ada pertemuan lah tiap bulan selama ini sebelum COVID. Yang bikinnya siapa, Pak? Ada ada namanya itu, kamu kontak buah ya aja nih. Mungkin ada baiknya, artinya mengenal bagaimana sih mendiagnosa, bagaimana paling tidak juga ngerti oke ini kan satu contoh mamanya kayak yang di Salam itu ya. Oke, ini ada batuk. Nah, biasanya orang langsung dikasih obat batuk. Padahal mesti dicari mestinya batuk ini dari mana. Paru-parunya atau ternyata paru-parunya didesak oleh liver. Oh, kalau begitu yang mestinya di treatment itu bukan paru-parunya, tapi malah justru livernya, umpamanya kayak gitu loh. Nah, itu kan kemampuan mendiagnosa itu. Nah, ya dikasih obat batuk kayak apa ya enggak? Ya hanya mungkin bisa tidur atau bisa, kira-kira kayaknya mesti ikut lah. Ini Siapa? dari Mas Yusto, siapa ini? Setauku dulu di UGM ada program studi D3 jamu di Fakultas Farmasi. Gak tahu masih ada gak program studinya. Enggak, itu dia kasih denger. Kenapa? Ya itu dia kasih informasi. Sempat denger ada ini juga di UGM, tapi kayaknya cuman short course gitu, berapa bulan katanya. Tapi berapa juta gitu, aduh pusing lah. Ya itu. Nanti harus ada. Kalau udah jadi komoditi ya. Ya kalau ikut yang grupnya buah ya kayaknya nggak bayar kayaknya. Cuma harus ikut pertemuan terus gitu. Nanti aku tanya deh. Ya sebenarnya pengetahuan tentang obat tradisional kan dari dulu tuh diturun-temurunnya kan dari ibu ke anak perempuan gitu ya Pak. Kalau sekarang kan udah berapa generasi terputus kayaknya. Aku juga tidak mendapat itu misal dari ibuku gitu. Mungkin udah treatmentnya udah beda sekarang, kalau sakit tinggal ke warung beli Dekolgen. Iya. Udah. Bukan dipelihara hari per harinya, harusnya dipelihara dengan suplemen, misal dengan jamu, mau dengan vitamin apapun, dengan makanan bergizi. Gak langsung beli obat. Ya, sebetulnya ini soal gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup itu ya termasuk makanan, termasuk. Nah, saya kira intinya untuk situasi baru ini sebenarnya kita mesti balik ke kehidupan yang esensial lagi. Ya makanan yang esensial, pakaian juga pakaian yang esensial. Kita ini udah terlalu lama hidup yang tidak penting-penting amat gitu, terlalu mewah lah kita hidup kita. Yang penting-penting malah kita lupakan. Yoi. Apa pesanmu nih ke teman-teman ini? Ya, di masa pandemi ini memang baiknya menjaga tubuh kita dengan asupan makanan yang bergizi, real food lah istilahnya. Kalau bergizi dulu itu
apa? 4 Empat sehat, sehat, 5 sempurna. 5 sempurna udah ketinggalan zaman Udah katanya. ketinggalan zaman. Udah jadi apa namanya? Gizi berimbang apa lupa lagi aku. Ya, dan jamu itu dipergunakannya bukan sebagai hal yang kuratif atau untuk jadi obat gitu, tapi dijadikan minuman yang preventif gitu dan untuk memelihara kesehatan kita aja. Jangan dijadikan itu sebagai, jangan memandang jamu sebagai obat gitu, tapi untuk memelihara antibody gitu. Iya. Ya kita Dan belajar kalau bisa dari bikin sendiri. Belajar dari apa yang dari kelapa itu apa namanya? Yang cairan dari kelapa apa namanya terakhir itu bukan minyak Apa kelapa Pak? tapi Kefir? Apa? Bukan kefir. Kalah. yang mahal itu karena dia sejak awal bilang ini obat gitu kan. Jadi ya Banyak kenapa tidak? diburu. Jadi akhirnya ya nggak berkembang di masyarakat. Mungkin kalau itu jadi suplemen minuman ya, jadi mungkin ya beda gitu. Iya. Ya Emang intinya kita balik untuk kepentingan sendiri dan komunitasnya itu aja. ya, Supaya kita betul, menghindari apa namanya prosedur yang kadang mempersulit kita. Oh, itu ada yang VCO itu loh. VCO, iya. Iya, betul. Yang di press itu. Iya. Ya, kan mahal itu, banget sih itu. Makanya karena sejak awal tidak di teknologinya tidak dikuasai oleh masyarakat banyak, maka akhirnya jadi komoditi gitu loh, jadi mahal akhirnya. Barang Padahal sekarang orang mengekstrak macam-macam itu kan banyak itu kan sebenarnya nggak terlalu berbeda kan, karena itu dikuasai banyak orang. Ya udah itu akhirnya menjadi ya tinggal tukar menukar aja, saya mengekstrak ini, yang teman saya mengekstrak ini, ya sudah tukar menukar. Sekarang yang hidup adalah yang seperti itu, kecil-kecil gitu. Makanya ini sore ini kita mau diskusi lagi nih, mau diskusi apa tentang nih, small is beautiful. Wadah, mantap. Iya balik ke situ lagi sekarang mau apa gitu. Iya. Ini habis ini mau diskusi itu. Oke, apalagi closing statementmu? Ya, jaga diri selama pandemi ini, jangan nakal-nakal, banyak keluar dan asupannya harus bergizi. Harus dicontoh Pak Toto. Iya, di rumah kan, aja. Saya kan Resti usia yang gawat ya kan, jadi ya sudahlah saya ngikut sehat-sehat lah Pak. Aja dah. Kira-kira itu ya. Jadi kalau mau teman-teman ini yang mau hubungi kamu kemana? Saat tadi di Instagramnya Temu Kini ya. Iya, ke situ aja. Ke situ aja ya. Oke ya, teman-teman bisa buka Temu Kini, bisa dilanjut ngobrolnya dengan Mbak Ismi ini. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Ismi ya. Oke, sekali lagi terima kasih juga. Terima kasih juga ke teman-teman yang bergabung di sini. Sampai jumpa ya. Ya, dadah. Oke. Makasih Pak. Oke. Sampai jumpa. Siap. Dadah. 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 Ya.